Bagaimana memperkuat suatu makna yang ada di lukisan? Malam ini kita akan belajar dari Mbak Novi yang membuat sebuah lukisan dengan makna tertentu. Nah, bagaimana memperkuatnya? Kali ini kita akan pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advent di kampus seni lukis Painting Explorer, ada satu karya dari Mbak Novi. Kita akan mempelajarinya dan kira-kira apa yang dapat dikembangkan dari karya tersebut. Baik, kita baca dulu keterangannya. Nama Novi Rosdiana, Mbak Novi Rosdiana. Judulnya Raudhah. Raudhah kan nama tempat ya di Masjid Nabawi, dan nanti kita lihat ya tempat yang untuk doa sangat mudah untuk dikabulkan ya, insya Allah. Tahun 2026, ukuran 20 kali 25 cm. Kalau umumnya menulis ukuran lukisan itu vertikal dulu ya, berarti 25 kali 20 cm. Bahan akrilik di kanvas panel. Ini kanvas panelnya tampak, jadi kalau mengcropping lukisan itu ya biasanya sampai benar-benar tidak tampak backgroundnya. Ini kan masih ada landasannya ya, landasannya ini dihilangkan. Terus deskripsinya atau konsepnya begini. Keindahan Masjid Nabawi dengan kubah hijau sebagai fokus utama, dikelilingi bunga sebagai lambang cinta dan kerinduan. Langit senja menggambarkan ketenangan. Nah, kalau kita melihat konsepnya ya, melihat deskripsinya, dengan melihat karyanya itu sudah ada kesinambungan. Apa yang dilukis dengan apa yang diungkapkan itu sudah nyambung. Ini suatu hal yang menarik. Ini suatu yang perlu kita apresiasi, karena kadang ada orang yang ditulis itu tidak ada di dalam lukisannya. Jadi lukisannya tidak banyak bicara, tetapi yang banyak bicara adalah tulisannya. Nah, kalau kita lihat Mbak Novi ini sudah tepat ya. Jadi dia memang menggambarkan ya, di sini ada Masjid Nabawi, ciri khasnya adalah kubah hijau ini ya. Terus dikelilingi oleh bunga. Nah, salah satu untuk menimbulkan makna di dalam lukisan itu memang mengkombinasikan dua visual yang pada aslinya tidak terkombinasi. Nah, maka ketika itu dikombinasikan, maka akan ada makna yang muncul. Nah, dalam hal ini kan tidak secara objek ya. Jadi kita di dalam lukisan itu bisa melihat objek yang dilukis, yang kita sebut sebagai objek acuan ya, objek acuan. Dan objek yang ada di dalam benak pelukis yang kita sebut sebagai objek yang kita pikirkan ya, objek di dalam objek mental. Objek acuan itu objek yang kita lihat, yang kita amati. Nah, objek mental itu objek yang ada di dalam pikiran kita. Lalu yang muncul di dalam lukisan ini adalah objek piktorial. Nah, sebenarnya kan objek acuannya kan Masjid Nabawi ada, terus bunga ya ada, tetapi kan tidak terkomposisi seperti ini. Nah, begitu dikomposisikan, maka ini akan muncul suatu, paling tidak ya, paling tidak itu sudah
buat pintu masuk seseorang bahwa lukisan ini memiliki makna tertentu, makna non literal. Kalau makna literal itu kan ya di sana ada eh, Masjid Nabawi, terus di sebelahnya ada pohon, ada bunga, terus kita melihat dari sana. Kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Objek acuannya nggak seperti itu. Nah, maka ini sudah menjadi hal yang menarik ya. Hal yang perlu kita apresiasi bahwa Mbak Novi telah mencoba membuat suatu makna tertentu dari kombinasi dua objek acuan yang sebenarnya tidak secara literal ada di sana. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Ini bisa dijadikan pola. Ketika mau membuat makna tertentu, maka kita mencoba mengkombinasikan dua atau lebih satu objek yang secara secara wajar memang tidak terkombinasi. Nah, kalau masih wajar ya masih kemungkinannya maknanya literal. Makanya sekarang kita bisa memperkuat ini, kita bisa bertanya. Kita bisa bertanya agar lebih kuat ini bagaimana objek antara bunga dan Masjid Nabawinya ini akan lebih berbunyi lagi. Nah, itu kita masuk di dalam bagaimana cara memperkuat lukisan ini, atau bukan ini yang diubah ya Mbak Novi ya, tetapi untuk ke depan itu kira-kira bagaimana cara membuat agar maknanya lebih kuat dan terutama aspek tekniknya lebih kuat. Nah, jadi di dalam lukisan ini kita bisa melihat unsur artistik ya, garis, warna, goresan, komposisi, tekstur dan sebagainya, dan unsur makna, unsur apa yang dibawakan, konsep apa yang mau dibawakan. Nah, dua-duanya itu akan menarik jika memiliki kesinambungan. Nah, nanti kita akan melihat ya bagaimana membuat agar konsep tentang tadi ya, kerinduan dan sebagainya tadi itu lebih kuat. Nah, sekarang coba lihat ini ya. Bagaimana agar karya ini lebih kuat lagi. Apa yang pengen Mbak Novi bawa, apa yang pengen Mbak Novi katakan dari lukisan ini. Nah, seperti yang sudah dibaca tadi ya, yaitu bagaimana Mbak Novi pengen membawakan lambang cinta dan kerinduan. Lambang cinta dan kerinduan. Cinta dan kerinduan apa? Ya terhadap Masjid Nabawi, terhadap Masjid Nabawi. Nah, sekarang coba kita pikirkan kira-kira untuk memperkuat ini kerinduan ya, agar kerinduannya lebih muncul itu bagaimana? Nah, ini ya, agar kerinduannya muncul itu bagaimana ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya secara teknis ya. Nah, kalau kita lihat secara teknis sebelum nanti kita menyampaikan cara memperkuatnya, saya kira Mbak Novi memiliki kemampuan yang bagus ya, atau yang potensial ya, memiliki potensi yang kuat untuk membuat lukisan yang artistik, lukisan yang berani. Dari mana kita mengatakan seperti itu? Satu, kita melihat keberanian goresan ya, keberanian goresan. Coba perhatikan nih, membuat bunga-bunganya ini ya, goresannya, teksturnya, sekali gores sudah kena ya. Ini keren ya, goresannya keren, spontanitas goresannya keren. Coba lihat ini juga, ini kan tidak ragu-ragu ya, tidak terlalu takut untuk wah ini miring lah, ini nanti nggak lurus lah. Itu sudah sudah tidak terlalu dirisaukan ya. Termasuk
daun-daunnya ini dibuat dengan sabetan yang berani. Terus variasi goresan. Nah, ini variasi goresan juga penting. Kalau kita lihat Mbak Novi bisa memadukan antara goresan-goresan yang tipis yang cenderung transparan ya seperti ini dengan goresan-goresan yang tebal, yang opik ya, yang plakat yang menutup itu bisa dilakukan. Itu kabar gembira tentu saja. Nah sekarang bagaimana cara memperkuatnya? Nah cara memperkuatnya, apalagi ini tentang kerinduan, itu kita pikirkan gini ya. Kerinduan itu sesuatu yang dekat atau yang jauh. Nah gitu. Sesuatu yang dirindukan itu yang dekat atau yang jauh. Sesuatu yang dirindukan itu pasti tidak dekat ya. Kalau dekat kan sudah ketemu ya, nggak rindu. Rindu itu kan ketika kita jauh, misalnya merindukan seseorang ya, maka seseorang itu tidak ada di sini ya, tetapi ada di sana. Nah itu bisa digunakan sebagai logika visualnya. Misalnya sekarang bagaimana agar masjid ini lebih mendatangkan persepsi tentang rindu. Bagaimana agar masjid ini terasa membangkitkan rindu. Nah, caranya gimana? Ya, kita bisa bermain kalau saya sebut sebagai ini ya. Ada dua. Pertama, kita bermain dulu aerial perspektif ya. Aerial perspektif. Perspektif udara. Perspektif itu kan ada dua kan. Linear perspektif garis. Hukumnya itu semakin lama menuju ke titik lenyap gitu ya. Sebagaimana kalau kita bikin ruangan dengan garis-garis itu linear perspektif. Yang kedua adalah aerial perspektif, yaitu perspektif warna atau perspektif udara. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah kalau linear perspektif itu semakin jauh menuju ke titik lenyap, kalau aerial perspektif itu semakin jauh semakin kabur. Semakin jauh semakin kabur. Nah, coba bayangkan ya, akan artistik sekali ya. Sekali lagi ya, bukan ini yang diperbaiki, tetapi nanti Mbak Novi misalnya melukis lagi sekarang kerinduan terhadap Masjid Nabawi misalnya, besok kerinduan terhadap Masjidil Haram, terus besoknya lagi kerinduan terhadap Masjidil Aqsa misalnya. Nah, kerinduan terhadap Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa di sana misalnya, itu Masjidil Aqsa-nya dibuat tidak terlalu jelas malahan. Nah, bunganya ini di depan karena dia ada dekat gitu ya. Terus lamat-lamat di kejauhan itu ada Masjidil Aqsa. Mungkin kubahnya tampak agak jelas, semakin lama tubuhnya semakin kabur, menghilang. Wah, itu bisa melebihi kalau di dalam fotografi kan ada bokeh itu ya. Bokeh itu yang tidak fokus dia kabur. Kalau misalnya dia fokusnya di depan ya yang kabur belakang. Kalau dia fokusnya belakang yang kabur depan. Nah ini bisa juga seperti itu ya. Bunga-bunganya ini jelas, tetapi masjidnya itu semakin lama semakin kabur. Wah itu keren. Itu juga yang akan membuat lukisan ini tidak flat atau tidak datar. Kalau kita perhatikan ini ya, kalau misalnya ini kita timbang, hijaunya kubah dengan hijaunya daun itu masih sama kuatnya. Demikian juga gelap-gelapnya motif yang ada di menara dengan gelap-gelapnya bunga ini rose
bunga mawar ya, kayak namanya ya, Mbak namanya Mbak Novi Rusdiana ya, pas ini kalau melukis bunga mawar ya, Rus. Nah, kalau itu intensitasnya atau gelap terangnya itu dibuat beda, wah maka akan semakin terasa. Kan ini masih sama, ini ada di layer yang sama, maka terasa flat, terasa datar. Antara kubahnya dengan bunga dan daun-daunnya ini ada di layer yang sama, belum kelihatan menjauh. Nah, caranya menjauh gimana? Ya diredam. Yang mau kelihatan jelas yang ada di dekat. Itu pertama ya, pertama. Terus bagaimana untuk memperkuat lagi ya, kalau ini sekarang ya, kalau kerinduan terhadap Masjid Nabawi, kita mungkin bisa memperkuat gini ya, mengambil posisi. Yang rindu siapa? Yang rindu kan Mbak Novi. Mbak Novi dari mana? Mbak Novi dari Indonesia. Misalnya gitu ya. Untuk menunjukkan jauhnya, bisa jadi wah, aku nyari bunga yang hanya ada di Indonesia, atau hanya ada di, syukur di desanya Mbak Novi, syukur di kampungnya Mbak Novi, syukur atau di wilayahnya Mbak Novi. Nah, itu akan semakin menunjukkan ini ya, posisi. Itu akan semakin memperkuat ya. Itu. Atau kalau kita mau lebih memperkuat lagi begini, sebenarnya kerinduan ini adalah kerinduan yang sudah benar-benar menyatu, kerinduan yang sudah menubuh antara kerinduan itu sendiri dengan Masjid Nabawi. Nah, itu kita bisa meningkatkan ide, meningkatkan konsepnya dengan apa? Sekarang relasi antara bunga dengan masjidnya ini tidak lagi foreground dan background ya, foreground latar belakang, foreground latar depan, background latar belakang ya, seperti ini. Tetapi bisa jadi justru masjidnya ini terbuat dari bunga, gitu ya. Jadi misalnya bunga-bunga ini menjadi tubuhnya, bangunan, menjadi bangunannya atau menjadi gedungnya. Misalnya seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi ya, relasi antara dua objeknya itu akan semakin terasa, dan orang akan semakin dibuat penasaran bahwa memang ini ada makna tertentu. Ini kalau ini kan masih ya mungkin aja sih di sana ada bunga, terus masjidnya itu dipotret dengan foreground bunga. Nah, berarti nilai literalnya masih terasa. Atau misalnya Masjid Nabawi atau nanti Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa itu dari pintu-pintunya dan dari jendela-jendelanya itu keluar bunga yang berterbangan. Nah, itu akan semakin terasa ya, dari pintu-pintu masjid itu keluar banyak bunga yang berterbangan. Wah, itu akan semakin akan semakin ini ya, mengundang perhatian makna gitu. Atau ya kalau mau paling enggak ya, ternyata ada satu bunga mawar yang mekar, terus di dalamnya itu ternyata yang menyembul adalah Masjid Nabawi. Itu ya, itu cara mengolah ya, cara mengolah
makna ya. Oke, gitu ya Mbak Novi. Saya tunggu karya-karya Mbak Novi selanjutnya. Sekali lagi monggo ya, kalau mau ada pertanyaan boleh ditulis di live chat, boleh juga japri ya nanti lewat WA, boleh di grup. Kalau pas live gini juga boleh telepon. Baik, rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advent, itu yang bisa kita pelajari malam ini. Saya tunggu karya-karya istimewa selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.